Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi mengenai Principle of Microeconomy. Nah, untuk yang pertama itu kita akan memahami mengenai ilmu ekonomi. Apa sih gitu ilmu ekonomi itu? Nah, ilmu ekonomi itu adalah suatu studi bagaimana orang-orang atau masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa penggunaan uang dengan menggunakan sumber daya terbatas, tapi dapat dipergunakan dalam berbagai hal untuk menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa, mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi sekarang dan di masa yang akan datang kepada berbagai orang dan golongan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya itu kita ada membahas mengenai permintaan dan penawaran. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai permintaan. Nah, apa itu permintaan? Nah, permintaan itu keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu terdiri dari beberapa jenis, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga barang di masa mendatang, distribusi, pendapatan, dan yang terakhir itu ada usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, untuk selanjutnya mengenai penawaran. Penawaran ini yaitu jumlah barang yang ingin ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama satu periode tertentu. Nah, apa aja sih gitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran itu yang pertama itu ada harga barang itu sendiri. Nah, yang kedua itu harga barang lain yang terkait. Yang ketiga itu ada harga faktor produksi. Yang ketiga itu teknologi produksi. Yang kelima itu jumlah pedagang atau penjual, terus yang keenam tujuan perusahaan, dan yang terakhir itu ada kebijakan pemerintah. Nah, untuk selanjutnya itu ada contoh soal mengenai permintaan dan penawaran. Nah, di sini diketahui QD sama dengan 20 min 4F. Nah, QS-nya itu sama dengan min 10 plus 6P. Nah, pertanyaannya itu yang pertama hitunglah harga dan output keseimbangannya. Yang kedua itu gambar kurvanya. Yang ketiga gambarkan apabila ada excess supply dan demand. Nah, yang keempat itu gambarkan jika perubahan disebabkan oleh teknologi dan pendapatan. Yang kelima itu hitunglah jika harga lebih tinggi dari harga keseimbangan semula dan gambarkan kurvanya. Nah, untuk langkah pertama itu kita melakukan pencarian mengenai nilai P-nya. Nah, di sini caranya itu yang QD sama dengan QS. Nah, di sini 20 min 4P sama dengan min 10 plus 6P. Nah, min 4P dan min 6 sama dengan min 10 min 20. Jadi dia berpindah tempat di belakang sama dengan. Nah, min 10 P pangkat 2 itu sama dengan min 30. Nah, P itu sama dengan min 30 dibagi dengan min 10, hasilnya 3. Maka nilai P-nya itu 3. Jadi di sini sudah ketahuan nilai P-nya itu sebesar 3 rupiah. Nah, selanjutnya itu kita memasukkan kepada QD dan QS-nya. Jadi di hasilnya itu QD sama dengan 20 min 4P sama dengan 20 min 4P dikali 3. Nah, 20 min 12. Nah, hasilnya itu 8. Nah, untuk QS-nya itu sama dengan min 10 plus 6P. Nah, di sini min 10 plus 6P dikali 3. Nah, 6 dikali 3 itu hasilnya 18. Jadi min 10 plus 18 sama dengan hasilnya itu 8. Maka keseimbangannya itu terjadi pada saat harga sebesar 3 rupiah dengan penawaran dan permintaannya yaitu sebanyak 8 unit. Nah, selanjutnya kita akan membuatkan kurva. Nah, di sini supply-nya itu mengarah ke kanan atas dan untuk demand-nya itu dia mengarah ke bawah, ke kanan bawah. Jadi di sini demand-nya itu sebesar 8 dan supply-nya itu sebesar 3. Jadi di sini kita menemukan titik temunya yaitu di antara 3 dan 8. Untuk selanjutnya itu gambarkan apabila ada excess supply dan excess demand. Nah, ketika harganya di atas di atas nilai keseimbangan itu terjadi excess supply karena penawarannya itu lebih besar daripada permintaan. Sebaliknya ketika
harganya di bawah keseimbangan itu terjadi excess demand karena permintaan itu melebihi penawaran. Jadi di sini excess supply-nya itu di atas, excess demand-nya itu di bawah. Nah, next untuk selanjutnya itu gambarkan jika ada perubahan teknologi dan pendapatan. Peningkatan teknologi itu menggeser kurva penawarannya itu ke kanan. Nah, sedangkan peningkatan pendapatannya itu dengan asumsi barang lalu itu akan menggeser kurva permintaan itu ke kanan. Jadi di sini kalau dia meningkat itu akan menggeser ke kanan atas. Jadi di sini ada contoh D1 dan D2 itu demand 1 dan demand 2 dengan nominal 8 dan 10. Nah, untuk selanjutnya itu gambarkan jika ada perubahan teknologi dan pendapatan. Nah, ini untuk suplainya. Jadi ketika teknologi semakin maju, maka penawaran barang itu juga semakin bertambah. Jadi penawaran barang bertambah itu ke bawah. Jadi naiknya itu ke arah kanan bawah. Jadi di sini ada nominal 3, 4, dan 2. Nah, untuk selanjutnya itu ada gambarkan jika harga lebih tinggi daripada nilai keseimbangan. Nah, jika harganya meningkat itu maka permintaan itu akan menurun. Jadi kayak semisal contoh, ketika kita membeli sabun, biasanya harganya itu 10.000 rupiah. Harganya nah di sana harganya kan meningkat. Jadi permintaan si konsumen itu makin berkurang karena harganya itu meningkat. Nah, mungkin cukup sekian pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.